adik-adik, apa kabar semuanya? Kita ketemu lagi di sekolah minggu online. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai sekolah minggu, kita berdoa. Oke, kita lipat tangannya. Close your eyes, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Kami sangat bersyukur ya Tuhan untuk kasih-Mu yang besar bagi kehidupan kami. Sekarang ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ke dalam hati kami yang paling dalam. Berkatilah firman ini supaya bertumbuh subur di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita ambil Alkitab kita yuk. Kita buka di dalam kitab Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 sampai 17. Adik-adik kalau sudah dapat bilang amin. Kita baca ya. Efesus pasal yang ke-5 ayat 16 sampai 17. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, Kak Kesha ulangin lagi Efesus pasal 5 ayat yang ke-16-nya. Pergunakanlah waktu yang ada, sebab karena hari-hari ini adalah jahat. Kira-kira kenapa ya Tuhan Yesus bilang kalau hari-hari ini adalah jahat? Kenapa kok waktu itu adalah jahat? Kenapa ya? Ternyata waktu tik tak, waktu gimana? Waktu tik. Waktu tidak pernah menunggu kita. Waktu terus berjalan. Misalnya kita bilang, "Waktu, tunggu, saya mau melakukan ini, saya mau melakukan itu." Waktu tidak mau menunggu. Waktu akan terus berjalan. Tahu-tahu sudah besok. Tahu-tahu sudah bulan Agustus. Tahu-tahu sudah Natal. Cepat sekali waktu berjalan adik-adik. Nah, oleh karena itu disebut di sini bahwa waktu adalah jahat. Kenapa? Karena waktu tidak mau menunggu kita, tidak kompromi. Tuhan Yesus mau supaya kita sebagai anak-anaknya Tuhan untuk mempergunakan waktu yang ada ini dengan baik dan bijaksana. Kasih jempol ya. Jadi artinya kita tidak membuang-buang waktu. Membuang waktu misalnya kita nonton video YouTube yang nggak penting terlalu lama sampai berjam-jam. Misalnya kita main game di handphone berjam-jam. Hal-hal yang membuang waktu. Nah, Tuhan mau supaya kita sebagai anak-anaknya Tuhan Yesus, kita mempergunakan waktu kita dengan baik dan bijaksana. Kita sama-sama bilang yuk, kesempatan. Kesempatan itu tidak selalu ada. Jadi kita harus manfaatkan dengan benar. Adik-adik, kita sebagai orang percaya, kita harus menghargai waktu. Karena waktu terus berjalan. Kita nggak bisa kembali ke masa yang lalu. Misalnya, aku mau pergi ke kemarin. Aku mau lompat kemarin supaya aku bisa belajar lebih banyak, supaya nilaiku bagus. Menyesal. Nah, tapi kita nggak bisa balik ke masa lalu. Kita hanya bisa menjalani yang sekarang ini. Karena itu, kita harus menghargai kesempatan yang ada. Kita harus melakukan yang terbaik. Jangan membuang waktu saja. Nah, kesempatan apa aja sih yang harus kita perhatikan? Yang pertama adalah kesempatan untuk bertobat. Kita sama-sama bilang, kesempatan untuk bertobat. Bertobat itu artinya meninggalkan perbuatan-perbuatan lama yang jahat dan berubah menjadi orang yang baik. Misalnya, dulu adik-adik sering membantah orang tua, disuruh kerjain tugas, disuruh rapihin tempat tidur, mami nggak mau, aku maunya main game, aku maunya ngapain. Nah, itu kan nggak bagus kan? Ya, Noah bilang nggak bagus. Nah, kita harus bertobat adik-adik. Tapi jangan bilang gini, aku bakal jadi anak yang baik bulan depan. Aku akan jadi anak yang baik tahun depan. Nah,
Belum tentu bulan depan ada. Belum tentu tahun depan ada. Karena Tuhan Yesus yang memegang waktu. Jadi kita jangan berjanji-janji, bulan depan aku akan jadi anak baik. Sekarang Noah, kita jadi anak yang baik. Sekarang ini adalah kesempatan untuk kita bisa bertobat. Nah, begitu juga dengan orang tua kita. Kita kasih tahu, mama, papa, mami, papi, ibu, bapak, ini adalah kesempatan untuk bertobat. Jangan bilang, minggu depan deh saya bertobat, minggu depan deh saya mulai berbuat baik. No. Hari ini, saat ini adalah kesempatan buat kita semua untuk berbalik ke jalan yang benar. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, anugerah terbesar dari Tuhan Yesus itu apa sih kira-kira? Apakah kesembuhan? Apakah anugerah terbesarnya itu adalah uang yang banyak? Apakah anugerah terbesar itu baju-baju yang bagus seperti kaos ini? No. Anugerah terbesar yang Tuhan Yesus berikan kepada adik-adik, kepada Kak Kesha, kepada adik Noah adalah keselamatan dan hidup yang kekal. Amin. Keselamatan dan hidup yang kekal di surga, dan itu selama-lamanya. Kita tidak boleh main-main dengan yang namanya dosa. Iu, sama-sama bilang iu. Noah bilang iu. Dosa bilang iu. Dosa itu iu. Tuhan Yesus tidak suka dengan dosa. Jadi kita tidak boleh main-main dengan dosa. Ya, adik-adik ya. Kita harus hidup baik dan hidup menyenangkan hatinya Tuhan. Yang kedua adalah kesempatan untuk memberi. Di dalam kitab Matius pasal yang ke-6 ayat 19 sampai 20, Tuhan Yesus berkata, "Janganlah kamu mengumpulkan harta-hartamu, mengumpulkan uangmu di dalam dunia ini, karena bisa saja nanti ada pencuri yang ngambil, ada saja ngengat yang merusak hartanya." Jadi kita harus kumpulkan harta di mana? Di bank? Enggak juga. Nah, kita kumpulkan harta kita di surga adik-adik. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kita berbuat baik kepada orang, kita memberi yang terbaik buat sesama kita. Misalnya adik-adik, hal yang sederhana. Misalnya adik-adik punya makanan yang enak di rumah. Adik-adik jangan hanya buat dirinya sendiri dong. Pikirkan buat orang lain. Orang lain belum tentu bisa menikmati kue atau makanan enak atau minuman enak yang adik punya. Karena itu kita harus rajin-rajin memberi supaya semuanya happy, oke? Dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Kita mengumpulkan harta kita di dalam surga. Karena di dalam surga tidak ada pencuri yang mengambil. Di dalam surga tidak ada ngengat yang merusak harta-harta kita. Berarti Kak Kesha, kita nggak boleh jadi orang yang kaya. Begitu, tidak ada salah dengan menjadi kaya. Tapi Tuhan Yesus mau supaya kita semua menjadi orang yang murah hati. Artinya kita suka memberi. Kita tidak menyimpan hanya untuk kita sendiri, tapi kita memberi kepada orang lain. Misalkan adik-adik punya baju, misalnya adik-adik punya baju ekstra atau baju lebih, bisa disumbangkan kepada orang yang lebih membutuhkan. Adik-adik punya mainan ataupun barang-barang yang adik mungkin tidak sering gunakan, adik-adik bisa sumbangkan ke panti asuhan, ke orang-orang yang lebih membutuhkan. Kita pakai kesempatan yang ada untuk berbuat banyak kebaikan, agar nanti Tuhan akan menulis kebaikan-kebaikan kita di dalam buku kehidupan. Mungkin bukunya besar ya adik-adik ya, nanti ditulis. Wah. Oke. Pada hari Senin tanggal 13 Juli, Lina berbagi makanan dengan orang-orang yang membutuhkan. Wow. Pada hari Rabu tanggal 15 Juli tahun 2020,
Yehezkiel dan Jessica berbagi mainan dengan anak-anak panti asuhan. Luar biasa. Nah, jadi kita perbanyak perbuatan baik-baik kita supaya nanti ditulis di dalam kitab kehidupan di surga. Oke deh, hari ini kita belajar kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita menghargai waktu yang ada dan memakai kesempatan yang ada untuk melakukan hal-hal yang baik. Pertama, apa? Kesempatan untuk bertobat. Yang kedua, kesempatan untuk memberi. Amin adik-adik. Nah, sebagai tugasnya minggu ini apa ya kira-kira? Kita akan lakukan sesuatu yang beda, yaitu menyanyi. Nah, bagi adik-adik yang bisa main musik, bisa sambil main musik, atau misalnya bisa menyanyi, silahkan menyanyi. Oke, kita akan tugasnya adalah menyanyi lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Lalu adik-adik rekam, bisa suaranya aja atau bisa video juga boleh, video lebih bagus. Nanti dikirim ke WA guru masing-masing. Oke? Kita sama-sama nyanyi yuk. Sebagai penutup dari kebaktian online ini, kita sama-sama menyanyi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Lagunya gampang kan adik-adik? Minta papa mama yang ajarin kalian ya. Nanti bisa rekam suara atau rekam video lebih bagus. Oke, kirim ke Kak Kesha atau ke guru masing-masing. Oke Noah? Oke deh, kita akan tutup ibadah hari ini dengan doa ya adik-adik. Siap? Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang sangat baik, terima kasih. Hari ini kami belajar untuk menghargai waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau bertobat ya Tuhan, ampunilah kami atas segala kesalahan-kesalahan kami, supaya hidup kami bisa menyenangkan hatinya Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan mau menggunakan waktu yang ada ini untuk bisa memberi dan berbuat baik kepada banyak orang, supaya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami serahkan orang tua kami, guru-guru kami, teman kami semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa kepada Allah yang hidup. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kiss bye.